Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 muatan IPA, yaitu tentang sumber energi alternatif. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, serta bahan bakar bio. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Sumber energi matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Manfaat sumber energi matahari diantaranya yaitu: yang pertama, menguapkan air sehingga berperan penting dalam siklus air. Kemudian, mengeringkan benda-benda serta bahan makanan seperti ikan asin, pakaian, kayu bakar, garam, padi, dan lain-lain. Kemudian juga sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian, matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Dan energi cahaya dari matahari juga sangat penting karena sebagai penerangan di bumi. Berikutnya, angin. Angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan juga kincir angin tradisional. Energi alternatif yang berikutnya yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Selain untuk PLTA, sumber energi air juga banyak dimanfaatkan untuk olahraga seperti arung jeram. Yang berikutnya, sumber energi panas bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi ini cukup dekat dengan permukaan bumi, sehingga orang dapat memanfaatkan energi panas bumi ini. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Caranya, air dari permukaan bumi dipompa dan dialirkan melalui pipa ke dalam tanah hingga ke lapisan batuan panas. Uap panas yang dihasilkan dari pemanasan air ini digunakan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Selanjutnya, energi gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang berasal dari gerakan gelombang laut yang menuju tepi pantai atau daratan. Contoh pemanfaatan energi gelombang laut yaitu untuk pembangkit listrik, untuk transportasi laut, dan juga untuk sistem pelampung. Ombak laut yang tertiup angin menghasilkan gelombang yang dapat memindahkan benda dari satu titik ke titik lain dengan mengikuti arus gelombang yang digerakkan oleh angin. Lalu, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh bahan bakar bio diantaranya adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Contoh pemanfaatan sumber energi bahan bakar bio diantaranya
Yang pertama, biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik bahan-bahan organik. Sumber energi biogas yang utama yaitu kotoran ternak seperti sapi, kerbau, babi, dan kuda. Pemanfaatan yang berikutnya yaitu biodiesel. Biodiesel yaitu minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai pengganti solar ataupun dicampur dengan minyak solar sehingga akan meningkatkan kemampuan mesin. Sumber energi biodiesel diantaranya minyak kelapa sawit, minyak jarak, minyak biji bunga matahari, dan lain sebagainya. Yang berikutnya bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar nabati yang merupakan turunan dari alkohol atau etanol yang dibentuk dari tumbuhan seperti ketela pohon. Manfaat bioetanol jika dicampur dengan bensin akan menghasilkan pembakaran yang lebih bersih. Nah, sekarang tugasnya adalah kerjakan ayo berlatih pada LKS halaman 71. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.